menurut etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang lain, baik secara terpuji maupun tidak terpuji. Dan secara terminologi, sunnah dapat dilihat dari 3 disiplin ilmu. Yang pertama ada ilmu hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ada ilmu usul fikih, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada ilmu fikih atau hukum ta'lifi. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Dan ada pun macam-macam sunnah. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu ucapan lisan dari Nabi Muhammad yang didengar sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain. Dan yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu semua perkataan dan tingkah laku Nabi yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan oleh orang lain. Dan yang terakhir ada sunnah takririyah, yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapan yang dilakukan sepengetahuan Nabi tapi tidak ditanggapi atau dicegah Nabi, namun Nabi diam, maka hal ini merupakan pengakuan Nabi. Macam-macam bidah. Pembagian bidah secara umum. Pembagian bidah secara umum ini berdasarkan penggolongan yang dibuat oleh para ahli usul dan ahli fikih. Adapun penggolongannya antara lain: 1. Fi'liyah, melakukan suatu perbuatan. 2. Tarkiyah, halkan suatu perbuatan, yaitu meninggalkan suatu tuntunan agama baik wajib maupun sunnah, dengan memandang bahwa meninggalkan itu agama. Jika lantaran malas tidak disebut bidah, hanya menyalahi perintah saja. 3. Amaliyah bidah, bidah yang dikerjakan dengan anggota panca indera yang 5, baik di luar maupun dalam, seperti mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. 4. I'tiqadiyah, yaitu memegang suatu kepercayaan atau i'tikad yang berlawanan dengan yang diterima dari Rasulullah SAW dan para ahli sahabatnya, baik yang bersangkutan ataupun tidak. 5. Zamaniyah, yaitu melakukan ibadah di masa tertentu. 6. Makaniyah, yaitu melakukan suatu ibadah di tempat tertentu. 7. Haliyah, yaitu meletakkan suatu ibadah di masa tertentu atau di tempat tertentu atau dalam keadaan tertentu. 2. Pembagian bidah berdasarkan hukum. 1. Bidah wajibah, 2. bidah muharramah, 3. bidah mahdubah, 4. bidah makrumah, 5. bidah mubahah. Hukum sunnah dan bidah. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah juga berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, sunnah terkadang-kadang memperluas hukum Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang dihukum Allah dalam Al-Quran. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran sekurang-kurangnya ada 3 hal, yaitu 1. Sunnah sebagai takkid atau penguat Al-Quran. Hukum Islam disandarkan kepada 2 sumber, yaitu Al-Quran dan sunnah. Tidak heran kalau banyak sekali sunnah yang menerangkan tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, larangan musyrik, dan lain-lain. Kedua, sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Sunnah adalah penjelas atau bayas tash'i sesuai dengan surah An-Nahl ayat 44. Artinya, telah kami tunjukkan kitab kepada untukmu. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu penjelasan terhadap hal yang global, seperti diperhatikannya sholat dalam Al-Quran dan tidak diulangi. Syarat dan ketentuan-ketentuan sholat dijelaskan sebagai mana Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu semua sebagaimana kamu telah melihat saya sholat." 3. Sunnah sebagai musyar'i atau membuat syariat.
Sunnah tidak direnungkan lagi, merupakan pembuat syariat dari yang tidak ada dalam Al-Quran, misalnya diwajibkan fitrah dan lain-lain. Aswaja sebagai manhajul fikih adalah upaya dari cara berpikir yang bertujuan menjaga peradaban dan stabilitas keamanan manusia di muka bumi. Aswaja menolak cara-cara berpikir dan bertindak licik, kasar, merusak intoleran, serta hal-hal yang membawa pada kemudorotan. Seorang ulama memandang bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek, baik aspek kehidupan dengan berdasarkan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Aswaja bukan sebuah mazhab, melainkan sebuah metode dan prinsip berpikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosial kemasyarakatan. Inilah makna aswaja sebagai manhajul fikih. Aswaja sebagai manhajul fikih berpegang pada prinsip-prinsip tawassul atau moderat. Moderat tercermin dalam pengambilan hukum atau istinabat, yaitu memperhatikan posisi akal di samping memperhatikan nas. Aswaja memberi titik porsi yang seimbang antara rujukan nas, Al-Quran dan Al-Hadis dengan penggunaan akal. Prinsip ini merujuk pada debat awal-awal Masehi antara golongan yang sangat menekankan akal, Mu'tazilah, dan golongan fatalis. Sikap netral, tawazun, berkaitan dengan sikap dalam berpolitik. Aswaja memandang kehidupan sosial politik atau kepemerintahan dari sebuah kriteria dan prasyarat yang dapat dipenuhi oleh sebuah rezim. Oleh sebab itu, dalam sikap tawazun, pandangan aswaja tidak tertolak dalam mendukung atau menolak sebuah rezim. Aswaja, oleh karena itu, tidak membenarkan kelompok ekstrem yang hendak merongrong kewibawaan sebuah pemerintahan yang disepakati bersama. Namun, tidak juga berarti mendukung pemerintahan. Apa yang dikandung dalam sikap tawazun tersebut adalah memperhatikan bagaimana sebuah kehidupan sosial politik berjalan, apakah memenuhi kaidah atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yusaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nawalli ma tawalla wa nasri jahannam wa sya'as masira. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu tempat seburuk-buruknya tempat kembali.